kita. Jangan sibuk sendiri. Hidup ini tidak bisa sendiri. Ibadah kita bagus pun sama Allah. Kalau tidak bagus hubungan kita sama manusia, itu in vain, itu nothing, itu sia-sia. Sebanyak apapun kita sholat tahajud misalnya, tapi ada hutang yang tak terbayar. Nah, padahal bisa mampu bayar hutang, yang kadang-kadang mau ditagih malah dia yang marah-marah. Ada orang begitu. Minta maaf, hilangkan dendam, banyak bermuhasabah. Rasulullah itu mengajarkan kita bermuhasabah itu banyak sekali. Salah satu doanya yang paling umum yang sering diajarkan, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengamalkan ini. Pakai bahasa Arabnya, Allahumma ja'al ya khairul amali awakhiruh. Jadikan sebaik amal-amalku ya Allah adalah saat detik-detik kematian. Rugi kita, detik-detik kematian, tapi masih dikendalikan syahwat buruk, sudah tua masih berzina, minta ampun sama Allah. Ya, sudah miskin tapi sombong. Nah itu kata Rasulullah itu. Kalau kaya aja nggak boleh sombong, iya kan? Dia kaya masih mendingan ada yang disombongkannya kaya, tapi nggak boleh. Nah ini miskin tapi sombong. Nah, ini Allah paling benci sama orang begini. Nah, hidup lagi ya. Jadi saling mengisi, diisilah Bu. Apa sih Bapak Ibu? Kehidupan masih jauh lebih beruntung lah dibanding kebanyakan orang di luar sana. Betul nggak Bu? Ya lebih beruntung lah dibanding kebanyakan orang. Artinya Bapak Ibu bisa sampai di Las Vegas itu lebih banyak keuntungannya dibanding orang yang nggak pernah kemana-mana sama sekali. Dia kepingin seperti kita tapi nggak bisa. Ya dengan berbagai macam faktor. Jadi diisi dengan syukur, diisi dengan kebahagiaan. Itulah puasa. Kalau puasa nggak melakukan itu, nggak payah itu nanti. Ya. Jadi diisi dengan pengetahuan, banyak berjumpa dengan guru. Ini kadang-kadang orang berguru cukup dengan 1-2 orang guru. Wah repot ini kalau membatas sendiri. Perbanyak guru, tambah guru. Ya, kalau di Jakarta itu ada. Kalau dia jauh-jauh itu nggak apa-apa. Yang penting baik-baik. Ya, mengisi dengan apa tadi? Dengan muhasabah Bu. Ingat umur. Ingat sisa-sisa umur kita berapa lagi. Rasulullah itu cuma 9 kali selama Ramadan. Sepanjang hidupnya 9 kali. Nah kita ini sudah berapa kali Ramadan Pak? Sesuai dengan usia kita. Artinya betapa Allah masih sayang sama kita Pak ya. Masih dikasihnya kita hidup menghirup udara ini. Maka setiap hari, setiap bangun ya Allah, aku masih Kau hidupkan lagi. Kau izinkan aku menghirup udaramu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di saat banyak orang yang sudah Engkau panggil bahkan usianya jauh lebih muda dari usia aku ya Allah. Ya, 1 menit lagi nih Bu. Berarti yang terakhir nih, yang ketiga. Tadi takholi di top ya. Udah masa lalu bukan milik kita lagi. Kalau saya makan ini kurma misalnya nikmat, terus baru 1 kali gigit nikmat, terus saya bilang jangan kayak kurma yang kemarin itu, basi, nggak enak. Loh ngapain yang kemarin? Ini belum habis, ya. Tapi ada orang hidupnya selalu mengeluh, sedih untuk sesuatu yang nggak penting-penting. Sedih gara-gara Bapak Ibu ya. Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita yang kita laksanakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayo mari Bapak Ibu kita berdoa puasa. Mana dapat saya ini? Oh ya? Wah, harus tuh korbannya dulu. Habis berbuka puasa saya.
Tuan rumah nih, tuan rumah nih. Halo, Terami. Makan. Ada? Ada? Bapak beli tuh. Bapak, anak beli? Lah, Wah, mantap kan? si Rahil na balian na lihat ya. Itu iya tuh. Di ano baik. Ba banyak na makan. Nak doang ndak apa nasi no. Nasi di orang sudah. Jadi yang manis ya, tiga sama. Ya. Bro, apa bro? Belum dimakan udah nambah. Roger. Ayo brother. Right. Untuk YouTube channel? Hah? Untuk YouTube? Kenang-kenangan aja. Yo, kenang-kenangan aja. Hah? Harus di-connect ya? Kalau nggak harus connect ke... Selamat berbuka puasa. Kalau ini aja. Buka puasa Kalau kedua pas, di Las Vegas. pas mau diupload aja. Tapi ada kameranya? Ada screen-nya? Ada. Di-connect di HP ntar kan. Ada app-nya buat edit-edit juga. Udah. Alhamdulillah. Berat. Berat? Ini saya bapain nanti. Kita bicaranya. Lebih kompak kalau ada Mau bapain nanti. berkumpulnya kalau punya masjid sendiri. Kalau di Indonesia gorengan masih biasa ya. Di sini gorengan Nih fancy, ayam sambal nih harta karun di sini di Las Vegas. I don't like chicken in US. Ada Peringatan nggak sadar-sadar juga, ya. Dikasih sakit masih juga belum taubat, ya. Dikasih musibah belum juga, sehingga Allah mengatakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum. Kata Allah sama aja nih, mau dikasih peringatan nggak berubah-berubah, sudah diazab sama Allah. Ada yang begitu. Tapi yang harus diingat Bu, sifat jamaliyah Allah itu lebih banyak. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar. Soal masa lalu kita pernah berdosa, kalau kita tobat, hilang itu masa lalunya. Ya kan Bu? Kalau sudah kita bertobat, sekotor, sehina, sejahat apapun, buktinya Allah itu, kalau kita bertobat, umur kita tahu-tahu selesai, surga di tangan kita insya Allah. Itulah kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada marahnya. Maksudnya apa? Kita jadi manusia, kalau marah, udahlah. Kita lebih besar maaf kita. Kalau kita bertengkar dengan pasangan kita bukan musuh kita. Ya istilahnya pasangan kita kalau salah, ya namanya orang biasalah salah. Dia bukan musuh kita. Artinya kasih sayang kita harus lebih banyak daripada marah kita. Maaf kita harus lebih besar daripada dendam kita. Itu namanya sifat jamaliyah kita. Jadi kalau kajiannya iman itu Bu,
Kajian iman itu. Nah sekarang masuk supaya kita paham nanti jatuhnya ke ihsan tadi. Kan tadi tahwali tahalil tajalil itu kan saya bilang payungnya ihsan. Tapi sebelum bicara ihsan kita bicara iman dulu. Yang kedua kan ada Islam. Islam itu kalau mau di breakdown, Bu, kalau Islam itu mau di breakdown itulah jadi syariat. Di breakdown lagi jadi fikih. Makanya nanti ada fikih sholat, ada fikih puasa. Itu dari turunan Islam, Bu. Syariat. Bagaimana kita memposisikan syariat? Syariat itu seperti Allah itu seperti hakim. Kita itu seperti terdakwa. Artinya kita mukallaf yang dibebani oleh Allah untuk perform sholat, puasa. Sami'na wa ata'na. Ya Allah lah yang mau menjadi hakimnya, yang memutus siapa yang mau dikasih surga, siapa yang mau dikasih neraka. Ya, itu namanya Islam, dari syariat turun jadi fikih. Tapi ada yang ketiga, Bu, yang kita bicarakan tadi, namanya ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah dengan penuh rasa. Kalau kita ibadahnya nggak pakai rasa, sholat jadi kayak orang gym aja tuh, gym, olahraga, nggak ada rasa. Puasa ya kayak menahan saja, abstaining from food, kita from sexual intercourse. Tapi kan there is something more than just matter of abstaining from food. Ada sesuatu yang lebih rasa. Kata para ulama, lam yaduk lam ya'rif. Those who doesn't have sense, rasa-rasa kedekatan itu sia-sia. Jadi jangan sampai di ibadah kita, Bu, tanpa rasa. Paling tidak Ibu dalam setiap ibadahnya itu, ya Allah, bersihkan hatiku supaya hatiku ada rindu kepadamu. Pernah gak kita doa begitu? Ya Allah, dalam puasaku jadikan hatiku ini bertambah cinta kepadamu. Itu yang penting, jadi ada rasa. Nah, jadi kajian ihsan itu, ibu-ibu, adalah kajian soal rasa. Kenapa kita diperintahkan khusyuk dalam sholat? Karena khusyuk itu bicara soal rasa. Kenapa kita disuruh doa? Doa itu bukan sekedar meminta, tapi rasa kehambaan. Bu, kalau kita berdoa tanpa ada rasa kehambaan, tidak ada ikrar, aku ini hambamu ya Allah, aku bergantung kepada kekuasaan dan kemuliaan engkau ya Allah. Itu kan rasa sebagai hamba. Bila perlu Ibu sampaikan, Allahumma inni abdu, I am your servant, my God, aku ini hambamu ya Allah. Pasti adil seluruh takdirmu, pasti berlaku seluruh hukummu. Itu rasa. Jadi Bu, ilmu rasa ini jarang dikaji. Saya heran kenapa kok jarang dikaji, padahal ini kan bagian dari 3 dimensi tadi, Islam, iman, ihsan. Orang lebih banyak bertanya, misalnya, Ustaz, apa hukumnya kalau puasa kita sakit, kemudian kita ganti nanti? Kan itu kan sudah hukum, itu penting. Tapi jarang ibu-ibu yang bertanya, Ustadz, gimana misalnya saya semakin banyak beribadah, semakin lapang dada saya, supaya saya lebih ridho. Gimana mempraktekkan doa, ya Allah, aku inna nas'aluka ridhoka. Gimana supaya hati ini lapang, hati ini ridho, ketika menghadapi berbagai macam ujian bertubi-tubi, hati ini tetap khusyuk. Kan jarang orang bertanya begitu, Bu. Dibanding bertanya tentang hukumnya ini apa, maksudnya ya harus seimbang. Jadi ibadah itu kalau tidak didasari rasa rindu, rasa cinta, lah itu menjadi hambar. Makanya saat tadi kenapa kajian tentang takholli, apa tadi takholli istilahnya, tahalli, mengisi, tajalli, manifestasi diri kita ini adalah manifestasi sifat jamal ya Allah. Itu adalah kajian ihsan. Orang yang dijamin Allah masuk surga, dijamin Rasulullah masuk surga misalnya, mungkin ibu sering dengar ya,
kalian mau tahu nggak siapa calon penghuni surga, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah, siapa itu tuh contohnya, ditunjuk oleh Rasulullah. Kata sahabat, kok dia ya Rasulullah, perasa kami dia beribadahnya sama seperti kami, nggak beda. Emang apa kelebihannya? Ya silakan aja diselidiki. Ternyata Bu, setelah diselidiki, ya ini panjang ceritanya, saya singkat saja. Ternyata dia orang yang dikenal sangat lapang dada. Apa tuh Bu? Lapang dada. Ibu-ibu kalau dadanya selama ini nggak lapang, banyak mengamalkan alam nasroh laka, saudara itu bisa melapangkan dada kita. Ya, kalau dulu ada sahabat datang kepada Umar bin Khattab. Saya terlalu cepat apa terlalu lambat nih ngomongnya? Sedang ya. Jadi ada sahabat ini suka, dia mau komplain, mau bertanya apa solusinya kepada Umar bin Khattab karena sering diomeli sama istrinya. Istrinya tuh kalau sudah ngomel susah berhenti katanya. Ya kayak udah ada hafalannya tuh kalau sudah ngomel, katanya begitu. Jadi dia mau mengadulah kepada Umar bin Khattab, seorang laki-laki yang sangat karismatik, sangat disegani, sangat pemberani. Tahu-tahu sudah mau dekat rumah, terdengar oleh sahabat tadi, Umar bin Khattab juga sedang diomeli sama istrinya. Jadi sahabat tadi, ya sama aja, ngapain saya minta solusi. Umar bin Khattab sendiri yang orang yang paling pemberani diomeli juga, nggak merespon, diam aja begitu. Akhirnya nggak jadi sadar, nggak jadi istilahnya konsultasi sama Umar bin Khattab. Tapi suatu hari berjumpalah sahabat ini dengan Umar bin Khattab. Ya Umar, saya mohon maaf ya sahabat Umar, engkau pernah saya dengar diomeli, direpeti apa istilahnya? Ya, dicecer ya, dicecer sama istrimu. Tapi engkau yang kami lihat paling gagah, nggak ngomong apa-apa itu. Engkau yang paling kami segani, nggak merespon apa-apa. Kenapa begitu ya sahabat Umar? Apa kata Umar? Ada yang tahu nggak jawaban Umar apa? Ibu itu tahu nggak apa jawaban Umar? Wahai sahabatku, kalau masalah kalau masalah cerewetnya istri itu, istri siapapun, itu nggak usah dibesar-besarkan, katanya. Itu terlalu kecil dibanding pengorbanan istri-istri kita. Terlalu kecil urusan omelannya tuh dibanding pengorbanan dia sama kita, sama saya suaminya. Dia mau hidup sama saya, sudah memberi saya anak-anak, 24 jam melayani saya. Biarkanlah dia marah, dia sudah lelah, dia capek, biarkan dia marah. Pengorbanan dia lebih besar daripada sekedar omelannya itu. Wah, baru sahabat tadi sama. Ibu kalau punya suami bilang begitu, senang nggak ibu? Kalau itu saya nih. Kalau pakai bahasa Inggris bisa. Jadi inilah sifat Umar bin Khattab yang sudah mempraktekkan tajalliyat. Dia tidak sibuk dengan yang kecil-kecil. Dia memikirkan yang jauh lebih besar. Jadi kekurangan pasangan kita itu terlalu kecil dibanding dengan pengorbanan dia yang mau hidup sama kita sebagai suami. Begitulah kata Umar bin Khattab. Itu kan praktek tajalli, Bu. Itu praktek tajalli begitu. Dua, supaya kita lebih jelas lagi tentang memaknai tajalli. Orang yang mempraktekkan tajalli, sifat-sifat Allah itu, tadi kan tahalli, tajalli. Tajalli mempraktekkan sifat Allah. Hidupnya pasti lapang. Ya, karena dia tidak lagi mengandalkan penilaian orang. Biarkan orang mau ngomong apa, dia juga nggak sibuk mengurusi orang. Dia kalau sudah populer biasa-biasa saja. Ya, dia sudah kaya, tidak sombong. Persoalannya kan, kalau orang sudah punya jabatan sedikit, ya, karena saya dunianya kan dunia di kampus akademik. Kadang-kadang orang kalau sudah, mohon maaf ya, nggak semua, tapi beberapa kalau sudah jadi dekan, kalau udah jadi rektor apalagi, itu kalau dia nggak siap tahali tajallinya, sombongnya bukan main itu.
Sejak jadi rektor itu sudah nggak pandai lagi buka pintu untuk masuk mobilnya. Ya, drivernya, sini mas. Ditanya, what happened bos? Saya mau masuk mobil, bukakan pintu. Jadi udah nggak pandai lagi bukan? Gitu. Ini orang nggak siap ini. Ini nggak mempraktekkan sama sekali takholid halid aja. Ya, begitu nanti dia jadi pembicara di sebuah momen, tahu-tahu gelarnya nggak disebut, ngamuk-ngamuk itu marah-marah. Anda nggak tahu berapa ratus juta saya kuliah menghabiskan uang, ya? You don't know how much I spend money to take my PhD misalnya kan? Sombongnya bukan mas. Nah, na'udzubillah. Jadi ibu-ibu, itulah tadi karena hilangnya rasa tadi beribadah, rasa kehambaan. Ya. Mungkin kalau saya ngomong begini, kalau nggak dicontohkan doa-doanya nanti agak kurang. Ibu-ibu kalau mau punya rasa yang dekat sama Allah, doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni abduk. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Saya itu bu lebih khusyuk kalau doanya bahasa Indonesia. Nggak tahu kalau bapak ibu lebih khusyuk mana? Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia sama dong sama saya. Pakai bahasa Indonesia aja bu. Ya, ayo bu, diulangi yang saya bilang ya. Ini dari Rasulullah bukan dari saya. Ya Allah, aku ini hambamu. Coba ulangi bu. Ya Allah, aku ini hambamu. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Adil pasti seluruh takdirmu. Aku bermohon kepadamu dengan seluruh nama-nama milikmu, yang namamu itu engkau sendiri yang menamakannya. Bisa diulangi bu? Diulangi bu ya. Kalau yang mau pakai bahasa Arab bisa. Ini saya terjemahkan pakai dari bahasa Arab dari munajatnya Rasulullah ya bu. Kalau bahasa Arabnya kan Allahumma ini abdu madin hukmuk nasiyati biadik adrul fi qada'u as'aluka bikulis min huwalak samai tadi nafsak. Itu bahasa Arabnya, tapi saya pikir ibu lebih khusyuk pakai bahasa Indonesia. Diulangi lagi ya bapak ibu ya. Ya Allah, aku ini hambamu. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Adil seluruh takdirmu. Aku bermohon kepadamu dengan seluruh nama-nama milikmu, karena engkau sendiri yang menamakan namamu. Kalau udah divideokan nanti tinggal dilihat, dihafal, dibaca bu. Bisa dulu ya. Bu, kan kita tuh disuruh menyebut nama Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah tuh punya nama-nama yang baik, panggil Allah sering-sering. Nah Rasulullah pintarnya bisa tiap orang itu sekali panggil, as'aluka bikulis min walak, I call you with all your names. Ya, jadi sekali panggil. Ya ibu-ibu yang mungkin sedang mengandung, dielus-elus perutnya, aku memanggilmu dengan seluruh nama-nama milikmu ya Allah. Jadi di situ ada Al-Latif, ada Al-Wasi. Jadi anaknya nanti yang lahir itu gak keras hati, dia lembut, dia kaya Al-Ghani. Kan nama-nama Allah itu ada Al-Ghani ya, ada Ar-Razak, dipanggil itu. Tapi Rasulullah sekali borong, I call you with all your names. Ya, dengan seluruh nama-nama, jadi kan tidak menghabiskan waktu. Sammaita bi nafsak, because it is yourself who names. Ya, karena engkau sendiri yang menamakan nama-namamu itu. Jadi Bapak Ibu, disitulah kita pentingnya mengikrarkan diri. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kadang orang begini, dia kira berdoa itu hanya sekedar meminta. Memang bahasa arti doa itu yang meminta. Tapi kalau mau cepat dikabulkan Allah, kita titipkan sama Allah apapun yang kita hadapi, supaya tangan Allah yang bekerja, kan begitu. Tapi diawali dengan tadi, aku tahu ya Allah, engkau yang ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah, jangankan mau mengabulkan doaku hari ini, kalau engkau cabut nyawaku, tak ada, nobody can stop you, gitu ya. Artinya kepasrahan kita dulu.
Kalau kita mau diwafatkan Allah pada detik ini, ada nggak yang mau menghalanginya? Ada yang bisa menghalangi? Nggak bisa. Itu namanya kepasrahan total. Itulah ibadah soal rasa. Bu, saya nggak tahu nih. Ibu-ibu biasanya sholat setelah baca usolli langsung angkat tangan ya. Usolli fardhu maghribi, misalnya sholat Allahu Akbar. Langsung angkat tangan ya. Kalau mau belajar ilmu ihsan tadi, jangan langsung diangkat. Tunggu aba-aba dari hati. Hati kita itu akan berbicara. Waktunya angkat. Jadi ada timingnya. Bukan Allahu Akbar, sambil Allah, aduh. Ini kita menghadap ya di hadapan Allah yang mencabut nyawa yang ubun-ubun kita ada dalam genggamannya. Jadi pakai timing. Nah, saya kok kurang yakin hal ini sering diajarkan. Padahal ini sangat penting. Ya, itu yang disebut oleh Allah itu takhallaku bi ahlakillah. Kenapa Allah mengatakan puasa itu untukku? Siapapun kita yang berpuasa, kata Allah itu untukku karena I know the best, ya. Aku yang paling tahu, I know the most, ya. Aku yang paling tahu seperti apa puasa hamba-hambaku itu. Itulah yang namanya kajian tentang ihsan, Bu. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dipraktekkan ketiga-tiganya ini, insya Allah puasa yang kita laksanakan ini jauh lebih khusyuk, jauh lebih diterima Allah. Amin. Hati kita jadi lebih lapang. Amin. Jadi orang yang dijamin surga sama Rasulullah rupanya ibadahnya sama aja seperti kebanyakan, tapi dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain. Tidak suka pamer-pamer. Ya, kalau yang masih suka pamer-pamer, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa suci dari orang lain, itu awalnya cinta berubah jadi benci. Allah benci sama kita. Makanya para ulama mengatakan lebih baik orang berdosa, tapi dengan dosanya itu dia merasa malu di hadapan Allah, merasa hina dia di hadapan Allah. Kemudian setelah itu dia kembali kepada Allah dalam keadaan ibadah yang lebih khusyuk, itu lebih dicintai Allah. Daripada orang yang beribadah setiap hari, setiap tahun, tapi dia sombong dan merasa lebih baik dari orang lain, itu justru dibenci sama Allah. Jadi Bu, orang yang berdosa lebih dicintai Allah. Kalau dari dosa yang dilakukan itu, merasakan kita hina di hadapan Allah, malu kita di hadapan Allah, itu lebih dicintai Allah. Nah, sekarang kan kita nggak begitu. Ya, makanya hati kita yang khusyuk, hati yang lapang, itu yang diminta saat kita berpuasa. Makanya kata Aid Al-Qarni itu bahasa Arabnya yaumuka, yaumuka. Apa tuh artinya, Bu? Yaumuka, yaumuka itu. Iya. Udah baca, Bu, ya? Baca juga. Oh iya. Today is yours, kira-kira begitu ya. Celebrate your daily, kira-kira begitu ya. Dirayakan setiap hari-harimu. Rayakan. Ini hari ini milikmu. Maka nikmat yang paling bahagia, nikmat yang paling besar kita masih punya hari ini, Bu. Yang sudah nggak punya hari ini, bisa nggak datang berkumpul bersama kita hari ini? Yang nggak punya hari ini bisa nggak berdoa beristighfar? Nggak bisa. Maka nikmatilah ya Allah. Jadikan ya Allah aku menjadi orang yang terus merayakan hari-hariku. Nggak harus nunggu Idul Fitri kelamaan. Kita yang sudah tajal itu ketika bangun tidur, ya Allah, Engkau kembali menghidupkan aku. Terima kasih Engkau mengizinkan aku menghirup udaramu ya Allah. Terima kasih Engkau mengizinkan aku untuk tinggal di bumimu. Ada nggak kita rayakan itu? Jadi bahagialah hari ini. Kita dikasih Allah hari ini, nikmati hari ini. Makanya kata Rasulullah, kalau mau ibadah sholatnya, ibadah puasanya mau lebih bagus, anggap seolah-olah cuma hari inilah kita berpuasa. Ya kan memang betul, Bu. Siapa yang bisa menjamin tahun depan Ibu bisa berpuasa lagi, dikasih umur? Saudara-saudara kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Maka praktek tahlil tahlil tajalli itu insya Allah bisa
menjadikan kita pribadi yang lebih lapang. Kita semua punya dosa, kita punya masa lalu. Katakan kepada Allah, ya Allah jadikan itu dosaku yang terakhir. Yang hampir 100 orang sampai 100 orang membunuh saja, terus minta ampun kepada Allah, itu diampuni oleh Allah kan? Saya yakin nggak ada kita yang sampai membunuh 100 orang di sini, ada nggak? Nggak ada. Jadi kasih sayang Allah itu lebih luas daripada marahnya. Begitulah kita. Ya, kalau bisa jadi manusia, udah ibadah kita kurang, ditutupilah. Jangan suka marah-marah. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Apa artinya itu, Pak? Nah, wah ini pintar-pintar semua ini. Sudah, ustazah semua ini ibu-ibu ini ya. Jangan marah, surga itu untukmu. Karena marah itu, apalagi kalau nggak kontrol diri, saat marah mulut dibuka, ya keluar semuanya. Bahkan seorang ibu, naudzubillah, mudah-mudahan nggak ada ibu-ibu di sini yang begitu. Seorang ibu kalau sudah dikendalikan oleh syahwat marah, begitu nggak cocok sama anaknya, ini ada tuh di kampung saya, menikah anaknya sama orang yang nggak disetujuinya. Malah bilang begini sama anaknya, kalau kamu nikah sama dia, kamu bukan anakku lagi, kau bukan darahku lagi, nggak usah kau pijak rumah ini lagi. Ya Allah. Jangan Bu ya, kalau marah ditutup mulut. Karena kalau marah nggak bisa kita kendalikan, mulut dibuka, yang keluar itu setan semua. Tahu-tahu Bu, anak sekarang ditantang begitu. Betul nikah kawin lari dia. Begitu kawin lari, punya anak, dikabari lah dia cucunya sudah lahir, apa katanya? Itu bukan anakku, apalagi cucunya, itu bukan cucuku. Dapat kabar lagi cucunya meninggal, ya rasain dia, itu bukan cucuku. Masih marah, kapan ini reda marah? Setiap jumpa sama orang, itu aja diomongkan, dasar anak nggak tahu diri. Bukan sekedar itu yang dibilangnya, Bu, saya nggak menyangka ada seorang ibu bilang begitu. Saya sudah capek mengeluarkan uang untuk buat dia seperti itu. Sehingga kalau uang yang saya berikan sama dia itu, kalau ditimbang uang itu, lebih berat uang saya daripada berat badan anak saya itu. Kata, ya ngapain dipikirkan timbang-timbang uang? Mau dibandingkan dengan berat badan. Itulah kalau setan. Kata setan itu, kata Allah, banyak orang yang menjadikan syahwatnya itu sebagai Tuhannya. Ya, his ambition as his God gitu ya. Jadi Tuhannya sebenarnya syahwatnya itu, karena dikendalikan oleh syahwat. Kalau kita sudah syahwatnya begitu besar, orang berbuat baik, orang sahabat yang kita benci, tahu-tahu azan, kalau kita nggak kontrol diri apa katanya? Siapa anjing mana itu yang menggonggong? Padahal itu lagi azan, karena dia benci sama kawannya itu, keluarlah kata-kata yang, makanya kata para ulama, aslu kulli maksiatin asyahwah. Sumber dari semua kejahatan, apakah berzina, korupsi, ya, serakah, rakus, itu karena tidak bisa mengendalikan syahwat. Maka harusnya Bapak Ibu, ya, pembicaraan tentang ihsan ini yang lebih banyak, karena masalah-masalah fikih itu sekarang bisa banyak ditanya di ChatGPT. ChatGPT itu punya koleksi miliaran hasil penelitian, bisa tinggal ditanya. Tapi soal melatih rasa, ChatGPT nggak bisa melakukan itu. Bagaimana melatih supaya kita detox, itu ChatGPT nggak bisa. Kita harus praktek sendiri. Misalnya dengan mengatakan tadi, ya Allah, aku ini hambamu. Kalau mau ditambah lagi dengan para ulama, tadi kan itu kan ucapan Rasulullah. Kalau ulama mengembangkan ucapan Rasulullah ini menjadi apa? Ya Allah, aku ini hambamu dan aku lapang hati dengan apapun takdirmu yang kau berikan kepadaku. Engkau tahu aku sedang sakit, maka aku terima sakitku ini. Aku pantas menderita sakit ini. Aku ridho dengan sakit ini ya Allah. Maka sakit ini aku titipkan kepada Engkau.
Engkau yang maha menyembuhkan. La syifa illa sifauka. Insya Allah doa yang begitu itu lebih cepat dikabulkan Allah daripada kita, ya Allah, kenapa aku sakit terus ya Allah? Aku kan sudah datang ke majelis taklim, aku sudah puasa, kok juga sakit-sakit sampai sekarang? Jangan, ini doa apa mau komplain sama Allah ini? Ya Allah, masa saya sudah beribadah, tetangga itu ibadahnya nggak jelas, kok pelesiran keluar negeri terus? Kok dia nggak beribadah, ujiannya nggak datang-datang? Saya yang beribadah ujiannya datang terus. Ini mau doa apa mau nyala-nyalain Allah? Mau doa tapi mengatur-ngatur Allah. Seolah-olah ya Allah itu tuh doang yang diuji tuh, yang gak pernah puasa, kok saya? Lah. Bu, ini karena dia mikirkan orang. Jangan. Orang itu kan kelihatannya aja Bu dari luar. Ya Bu. Kalau dalamannya kita belum tahu. Tapi kalau ibu doanya, ya Allah, aku pantas. Apapun yang aku capai hari ini adalah yang terbaik yang kau berikan kepadaku. Aku bukan orang lain juga bukan aku. Maka aku ridho dengan ini. Jadikan keridoanku ini ya Allah menjadi jalan. Kalau kita sakit kita bilang jadikan ini menjadi jalan kesembuhan. Kalau kita punya anak, ya Bu, satu lagi praktek ya. Mau kan praktek Bu? Itu kan tadi kalau cerita kita sakit. Kalau sakit itu kan kita bilang ya Allah engkau tahu aku sedang sakit. Aku ridho dengan sakit ini. Maka aku titipkan sakitku ini kepada engkau ya Allah. Engkau yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya engkau ya Allah. Itu contoh satu. Tapi bisa nggak itu dong? Bisa nggak itu mengucapkan itu kalau tadi sakit? Kita ulang sekali lagi di video lagi. Jadi praktekkan. Misalnya ada bapak ibu yang sedang sakit. Ini ilmu tahkol tahali tajali Bu ya. Diulangi Bu. Sama-sama itu mengulangi apa yang saya sampaikan. Misalnya sedang sakit. Ya Allah ya Rob. Engkau tahu aku sedang sakit. Kau tahu aku sedang sakit. Aku pantas menerima sakit ini. Aku pantas menerima sakit ini. Aku ridho dengan sakit ini ya Allah. Aku ridho dengan sakit ini ya Allah. Maka jadikan keridoanku ini ya Allah menjadi jalan kesembuhan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya engkau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bu, begitu Bu, kalau sakit jangan dibilang ya Allah kapan lagi aku sembuh, udah berapa lama ini sakit, masih sakit juga, jangan. Aku pantas menerima sakit ini dan aku ridho. Itu kalau masalah sakit, masalah kita kan bukan cuma sakit Bu, banyak masalah kita banyak. Yang punya bisnis terus bangkrut, mau Bu doanya ya sama kayak tadi. Mau direkam lagi kalau yang bangkrut, rekam lagi kalau sama saja, tinggal diganti bahasanya. Ini dalam rangka hati yang terus terpaut kepada Allah, hati yang jatuh cinta kepada Allah. Bahasanya kalau orang bangkrut apa? Ya Allah, engkau tahu aku sedang mengalami kebangkrutan. Aku ridho dengan kebangkrutan ini. Aku titipkan urusanku ini kepadamu ya Allah. Jadikan keriduanku ini menjadi jalan, engkau ganti dengan yang lebih baik. Tidak ada yang mustahil bagi engkau ya Allah. Bagiku mustahil, tapi bagi engkau tidak ada yang mustahil. Jadi bangkrut minta sama Allah diganti dengan yang lebih baik. Maka terima dulu. Jangan marah-marah. Punya anak nakal malah kita bilang kamu anak siapa sih? Udah jelas anak dia ditanya anak siapa. Itu kan namanya nggak terima itu. Nah, jadi Bu, itulah kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran itu alam nasroh laka sodrok sama fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Jadikan itu amalanku. Jadi kalau kita berpuasa, kita tambah dengan amalan-amalan ini, harapan kita kepada Allah semakin tinggi. Itu yang diminta sama Allah. Seperti kata para ulama, banyak orang yang beribadah kepada Allah tapi lama-lama bosan, malas, kemudian mengurangi harapannya kepada Allah.
Jadi tujuan kita berpuasa Bu, supaya harapan kita kepada Allah tidak pernah hilang. Ya, kalau sempat hilang harapan kita sama Allah, itu musibah itu namanya. Harapan kita ada Allah. Kalaupun kita menghadapi berbagai macam ujian, kita punya harapan kepada Allah. Angelina Sondakh di penjara beberapa tahun. Saya kira kalau dia tidak di penjara, nggak mungkin dia, agak kecil kemungkinan dia mau menghafal Quran. Ya, jadi penjara itu menjadi jalan dia bisa menghafal Quran, ibadahnya jadi lebih khusyuk. Kadang-kadang kan kita melihat satu sisi saja. Ujian datang kepada kita dan kita tidak melihat sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Maka katakan Bapak Ibu, ya Allah, Engkau tahu aku sedang mengalami kesulitan. Engkau tahu anakku keras hati, tidak bisa dinasihati. Aku pantas menjadi ibu dari anakku, ya Allah. Aku pantas menjadi ayah dari anak-anakku. Dan aku ridho dengan perlakuannya. Jadikan keriduanku ini menjadi jalan. Kau lembutkan hati anak-anakku, sehingga hatinya berubah untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Jadi, ya saya akan dulu. Sama begitu. Ya doakan aja. Ya kalau doa itu, tadi kan saya bilang kita ini maunya berdoa bukan membaca doa. Kalau berdoa itu kita pasti punya clue. Hati kita akan mengatakan, ya Allah, aku ini hambamu. Aku punya menantu. Menantunya laki-laki atau perempuan disebutkan namanya. Meminta menantu yang soleh. Ya, katakan begitu. Aku ini hambamu, ya Allah. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Berlaku seluruh hukummu. Adil seluruh takdirmu. Maka pada hari ini aku bermohon kepadamu, ya Allah, agar kau memberikan kepadaku menantu yang soleh, yang semakin hari semakin soleh, semakin hari menjadi menantu yang baik, menantu yang setia, menantu yang penuh kasih sayang, menantu yang bisa menciptakan rumah tangga menjadi rumah yang selalu terang benderang dengan hati yang ikhlas dan lapang. Begitu. Tapi diawali yang tadi Bu, yang aku ini hambamu, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu, adil seluruh takdirmu, baru diminta apa tuh doanya? Saya kira itu Bu. Jadi setiap orang itu ada hijab. Apa itu hijab Bu? Setiap kita ini punya penghalang. Mungkin masih ada itu hati yang kotor, masih ada hati yang dendam. Singkirkan itu dulu. Maka praktek tajalli itu, kata Umar bin Khattab, aku sudah merasa tidak ada lagi hijab antara aku dan Allah, katanya. Sehingga sepertinya Allah membukakan rahasia apapun yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Siapa saja yang tidak ada lagi dinding antara dirinya dan Allah, kata Umar bin Khattab, bukan kata saya. Siapa saja yang tidak ada lagi wall, ya, dinding antara dirinya dan Allah, Allah akan perlihatkan kekuasaannya dengan menjadikan dirinya orang yang selalu bersyukur, hatinya lapang. Bahkan Allah menunjukkan rahasia-rahasia apa yang ada di langit dan di bumi. Itu kata Allah begitu. Jadi banyak yang sudah mengalami ini Bu. Banyak ulama-ulama besar, kalau ibu mau baca sirahnya, mengalami begitu. Dulu ada namanya ulama Ibnu Taimiyah, di penjara ya sama rezim. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ya Allah, mereka mengira dengan memenjarakan aku itu putus asa. Mereka tidak tahu kemanapun aku berjalan, di dalam dadaku itu ada surga yang seluasnya langit dan bumi. Kalaupun aku dibunuh dalam penjara ini, insya Allah aku wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu ketika punya masalah ada nggak bilang begitu? Pernahkah ibu bilang, ya Allah, di dalam hatiku ada surga yang engkau katakan seluasnya langit dan bumi? Jadi orang-orang dulu itu Bu, yang hatinya terkuat kepada Allah begitu, kekayaan hatinya itu, kekayaan jiwanya itu. Itu baru sedikit praktek tahalli, tajalli Bu. Makanya benar kata orang bijak itu, we will become
what we do most of the time. Jadi jagalah, be mindful about what you say all the time. Kalau kita katakan, kayaknya tahun ini nggak bisa saya banyak baca Quran Ustaz, Ramadan ini udah ada cucu, ada kerjaan begini, nggak sempat. Kayak belum apa-apa udah bilang nggak sempat. Betul-betul nanti begitu Ramadan datang, disibukkan dengan sesuatu yang membuat dia nggak sempat megang Quran. Karena dia sudah mengatakan itu. Kata Allah, ana inda zonni, ayo sambung. Ana inda zonni abdi bi. I am, kata Allah, I am what my servant think of me. If you complain all the time, it will grow. Jadi tumbuh dia komplain itu. Hiduplah kita dalam komplain-komplain yang panjang. Ya, if you focus on complaining, you will complain all the time. But if you focus on grateful, ya, itu akan terus tumbuh rasa syukur tadi. Ya, if you focus on gratitude, gratitude tadi akan tumbuh. Everything you focus on, grow. Itulah kenapa tadi perlu taholli, tahali, tajalli. Kenapa kita harus membiasakan. Makanya kata para ulama, lapangkan dirimu, enakkan dirimu, terima. Ketika sudah berusaha, what Allah plan, apa yang direncanakan Allah, never interfere too much. Gak usah terlalu banyak ikut campur, titipkan sama Allah. Allah adalah perencana yang terbaik untuk hidup kita. Itu kenapa kita disuruh berpuasa tadi. Kenapa? Karena kita adalah bagian daripada tajalli, mempraktekkan sifat-sifat Allah. Ini orang-orang yang diberikan Allah kelapangan dada. Saya dari awal sudah mengatakan, Bu, pastilah zikir kita kurang. Ya Bu ya. Kalau ada orang yang mengaku udah terlalu banyak zikir, udah sombong. Pastilah bacaan Quran kita kurang. Setidaknya kalaupun ibadah kita masih kurang, tapi kita punya sesuatu yang membuat kita dicintai Allah. Apa itu? Orang yang lapang dada, orang yang hatinya lembut, ya, orang yang bisa istilahnya tidak pernah memutus harapannya kepada Allah. Hati-hati kalau kita mengatakan seperti tadi, sama aja sih jadinya. Mau ibadah mau enggak, gini-gini aja, hati-hati dengan ucapan itu. Itu namanya min alamatil istimadi alal amal nuqsanur rojah. Harapannya kepada Allah berkurang. Apa tadi? Apalagi ketika mendapatkan ujian-ujian yang berat. Jadi itulah kenapa dalam hadisnya Rasulullah SAW itu kita diatur supaya beriman yang benar, supaya berislam yang benar, berihsan. Ya, semuanya ini kita pernah kotor, semua ini kita pernah berdosa. Tapi dengan paham yang tiga ini, kita jadi tahu kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Ya, masalah. Ada yang bertanya begini, mungkin pertanyaan ini pernah juga ibu tanyakan juga sama diri sendiri. Ya. Jadi Ustadz, namanya orang hidup kan pasti ada masalah, pasti ada ujian. Gak kan pernah namanya orang hidup ya pasti ada ujian. Terus gimana Ustadz supaya kita bisa kuat? Nah betul, ujian itu akan selalu datang. Karena memang salah satu tujuan Allah menciptakan kita memang untuk diuji. Siapa yang paling tahan, siapa yang paling sabar, itu kan memang mau diuji oleh Allah. Apa tuh? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dilihat siapa yang paling tahan, yang paling baik. Maka harus kita yang menyikapinya. Apa tuh? Bagaimana menyikapinya? Kalaulah ujian itu yang datang, terus kita respon sebagai sebuah kenikmatan, maka ujian itu baru berakhir. Bu, jadi kapan ujian berakhir, Bu? Kalau ujian kesulitan yang datang itu bisa diterima sebagai sebuah rahmat atau berkah. Bisa nggak gitu, Pak? Ayo Bu, kalau bilang susah, karena hati kita bilang susah, tumbuhlah itu jadi susah. Makanya dalam masih bisa 2 menit lagi. Bu, ini ya setelah 5 menit ini tanya jawab ya Bu.
Kapan ujian kesulitan, ujian cobaan yang berat berakhir saat kita hidup ini? Berakhir kalau kita bisa menerjemahkan ujian kesulitan itu menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah rahmat. Itu yang dilakukan para kekasih-kekasih Allah. Bu, contoh lagi nih, pakai contoh supaya bisa dipraktekkan nanti. Pernah nggak kita bilang sama Allah, ya Allah, aku bersyukur atas ujian yang kau berikan padaku pada hari ini. Kenapa bersyukur? Bisa nggak kita bilang begitu, Bu? Ya Allah, aku bersyukur atas ujian kesulitan yang kau berikan kepadaku pada hari ini, karena engkau tidak membuat ujian ini lebih berat. Padahal engkau Allah bisa membuat ujian lebih berat. Engkau memanggil orang yang aku kasihi, kau panggil satu, engkau bisa panggil sekali dua. Engkau panggil anakku yang aku cintai, satu, engkau bisa panggil sekali dua, tapi engkau tidak lakukan. Engkau bisa membuatku sakit, dan engkau pun bisa membuat penyakitku lebih berat dari yang aku alami sekarang. Bisa nggak, Bu, kalau kita sakit dibuat Allah penyakit kita lebih berat? Bisa nggak? Ya. Jadi nggak shaking gitu. Our disease become worse, itu very easy, mudah bagi Allah. Tapi Allah tak lakukan. Ibu semua pernah melihat orang-orang yang sakit parah, betul nggak? Yang seminggu nggak sadar-sadar, jangankan yang seminggu, berbulan-bulan koma. Ada nggak orang begitu? Ada. Mudah-mudahan kita jangan sampai di Allah lebih berat daripada penyakit yang kita alami hari ini. Betul nggak, Bu? Ada yang pakai cuci darah 2 kali seminggu. Ada yang dokternya bilang, mohon maaf, udah dibawa pulang aja. Secara medis udah berat. Kalau apapun yang dia minta, misalnya makanan, udah kasih aja lah. Itu tandanya apa, Bu? Udah berat. Secara medis sudah susah disembuhkan. Tapi ketika kita sakit, ya Allah, engkau memberikan aku ujian penyakit ini tidak seberat sebagaimana ujian yang kau berikan kepada hamba-Mu yang lain. Engkau bisa membuat penyakitku lebih berat, ya Allah, tapi engkau tidak lakukan. Terima kasih, ya Allah. Bisa nggak kita bilang gitu? Bilang, ya Allah, mudahkan aku, mudahkan hatiku, lapangkan hatiku untuk bisa justru bersyukur atas ujian kesulitan ini. Yang pertama tadi kenapa? Karena Allah tidak menguji dengan yang lebih berat. Udah 2 tadi kayaknya, udah lupa tadi. Yang terakhir lah, yang ketiga lah. Di mana orang bertajalli ketika ujian kesulitan bisa berubah menjadi syukur. Dan saat ini kan terapinya puasa, Bu. Kalau kita banyak puasa bisa begitu tuh. Jadi hatinya dibukakan oleh Allah menangkap apa yang dimaksud Allah. Apa yang tujuan Allah ini? Terbaca karena kita berpuasa membiasakan yang biasa dilakukan Allah. Yang ketiga apa? Bu, apa? Kita bilang, ya Allah, Kau tahu aku sedang menghadapi ujian yang berat, tapi aku tetap bersyukur, ya Allah. Kenapa? Karena sampai hari ini iman ini masih mantap, iman ini masih mantap dalam dadaku, ya Allah. Aku tahu musibah yang terbesar bagiku sebagai seorang yang beriman ketika iman ini lepas dari dalam dadaku. Biar aku miskin, biar aku ditolak dalam pekerjaan, asal iman ini jangan hilang. Terima kasih, ya Allah, untuk iman yang masih menempel dalam dadaku. Bisa nggak kita bilang begitu, Bu? Kalau urusan-urusan dunia ini terlalu kecil dibandingkan dengan iman. Kalau dunia ini kita mati-matian, 24/7 kita memikirkan dunia-dunia, tapi apapun yang didapat nggak pernah dibawa. Untuk apa mati-matian terhadap sesuatu yang nggak dibawa? Kalau mau mati-matian, bawalah ini iman. Apapun ujian, jangan cabut iman ini, ya Allah. Ini yang mau aku bawa mati. Maka ujian yang lain ini terlalu kecil dibanding dengan banyaknya iman. Bisa nggak Ibu bilang begitu? Bisa. Itulah kita belajar tentang ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Makanya, Bu, saya berharap nanti 1 buku aja Ibu tamatkan. Misalnya kitab Al-Hikam. Pernah dengar kitab Al-Hikam, Bu? Itu isinya tentang menghidupkan rasa. Atau kitabnya Risalah Al-Qusairiyah atau Ihya Ulumuddin. Masih banyak kitab-kitab yang berbicara tentang itu. Dan itu yang selama 20 tahun
saya mengisi di Masjid Istiqlal Bu di Jakarta. Meskipun sudah tamat, tetap saja jamaahnya kok setiap kami mengadakan ada sesuatu yang baru lagi. Begitulah orang yang mendapatkan hikmah. Walau qad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Hikmah itu ilmu yang paling tinggi. Apa itu ilmu yang paling tinggi? Kemampuan melapangkan dada dalam setiap ujian yang dihadapi. Bu, kita kira syukur itu cuma sekedar terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Nah, kalau syukur begitu, semua orang tahu. Tapi syukur itu adalah tidak menutup-nutupi rahmat. Membuka. Apa membuka itu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Terhadap rahmat Allah itu dibuka, jangan ditutup-tutupi. Jangan kita bilang, ya Ustaz, walaupun kami udah punya rumah, tapi kan rumahnya belum besar-besar amat. Itu nutup-nutupi itu. Padahal dulu masih ngontrak, pinginnya punya rumah. Udah punya rumah, pinginnya lebih besar. Udah lebih besar, pinginnya punya kolam renang. Udah punya kolam renang, pinginnya kayak tetangga, mobilnya ganti lagi. Jadi sampai kapanpun kita akan terus dikendalikan oleh nafsu syahwat yang gak akan ada habisnya. Kita jangan seperti penyelam, dikasih waktu oksigen untuk beberapa saat di dasar laut. Nanti kalau sudah ada sinyal mau habis naik. Tapi begitu masuk dalam laut, udah ada sinyal tet naik. Masih tanggung, masih banyak mau diambil. Akhirnya dia pun mati di dalam kesibukannya mengumpulkan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Makanya orang yang sudah praktek tajalli, dia katakan seperti Rasulullah mengatakan, apakah afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Ya Allah, Rasulullah dalam tahajudnya bilang begitu. Ini basah nih baju oleh air mata nih. Tapi apa katanya, ya Allah, aku ingin sekali menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. Padahal Rasulullah itu anak-anaknya yang kecil-kecil meninggal, pamannya yang membela dia berdakwah meninggal, istrinya yang paling dicintainya. Jadi Rasulullah itu poligami setelah istri pertamanya meninggal. Jadi bapak-bapak jangan berpikir poligami sebelum istri pertama meninggal. Ini kadang-kadang mau mengikuti jejak Rasulullah, istri pertama masih ada, mau mikir kawin lagi. Nah, itu bukan mengikuti jejak Rasulullah. Kalau mengikuti jejak Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah, kalau ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, mana yang lebih kau cintai? Aku yang jauh lebih muda dibanding Khadijah itu istrimu. Tetap yang aku lebih cintai adalah Khadijah. Mau nggak? Bisa nggak bapak-bapak bilang begitu? Ada bahasa Inggris, Ustaz. Let's translate. Cannot speak English. Jadi kata Rasulullah begitu. Itulah yang bicara tentang takhalli tajalli. Jadi Bapak Ibu, saya kira saya hanya menyampaikan sedikit untuk kita bisa kembangkan lagi ketika kita sendiri. Berkomunikasilah dengan Allah. Rasakan kita malu di hadapan Allah. Daripada kita merasa lebih baik daripada orang lain, singkirkan itu. Yang penting kita fokus saja pada diri kita. Gak usah kepo sama orang lain, gak usah gibahi orang lain, gak sempat kita membicarakan orang lain karena kita sibuk memikirkan diri sendiri. Saya kira gitu Bu ya untuk pengantar. Silakan nanti di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, karena memang waktu kita nggak banyak. Yang pasti hari ini kita sudah mulai menambah kualitas muhasabah dan doa kita. Biasakan doanya memang hadir dari hati yang paling dalam. Yang mau haji, ada yang mau haji, yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh, jangan disibukkan dengan bacaan-bacaan, nanti nggak khusyuk kita. Gara-gara sibuk baca-baca waktu tawaf, kakinya terpijak orang lain, marah. Gara-gara hati kita nggak dekat sama Allah, jadi kita mau marah-marah aja bawaannya. Ya mohon maaf, saya kan pembimbing ibadah juga. Jadi saya ajarkan, kalau tawaf pertama itu aturannya itu kan kalau bacanya yang singkat saja. Kalau yang
Tidak ada aturan. Putaran pertama bacanya ini, kedua ini. Nah, itu sekedar pendapat para ulama. Nggak dibaca itu tetap sah. Yang penting tawaf. Saya bilang sama para yang melaksanakan umroh atau haji, saya katakan putaran pertama banyak-banyak istighfar, ingat pada dosa-dosa kita, mohon ampun sama Allah. Itu fokus saja putaran pertama, tujuannya untuk minta ampun sama dosa. Putaran kedua, minta ampun dosa orang tua kita yang melahirkan kita, yang bisa membuat kita sampai di titik ini. Yang boleh jadi orang tua kita dulu pernah berdosa, bahkan berani meninggalkan sholat gara-gara mencari uang untuk kita itu. Kita minta doa sama Allah supaya mengampuni dosa orang tua kita. Itu putaran ketiga, fokuslah minta ampuni dosa pasangan kita, istri kita, ibu dari anak-anak kita yang kata Umar tadi, dia mau berkorban hidup dengan kita, ya, dia memberi anak kepada kita. Doakan itu istri, ya. Putaran keempat selanjutnya siapa? Doakan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Karena kalau doa yang khusus itu nggak ada. Kalau nanti si ibu megang buku panduan itu tadi tolak-tolak, ikut-ikutan. Namanya di Makkah, begitu kita tawaf, ada orang yang baru keluar, udah selesai 7, nggak ada keluar, kan terputus itu. Kadang-kadang ada orang nggak nerima itu diputus jalannya. Kan macam-macam orang kepentingannya. Jadi begitu. Putaran selanjutnya mungkin ada yang mendoakan keluarganya. Kan kita punya saudara, punya abang, punya adik. Doakan saudara. Putaran berikutnya orang pacar jangan dibawa. ada yang pasti punya pacar. Ya, mungkin nanti ada juga tuh teman. Mungkin di antara teman itu ada juga pacar. Jadi doakan teman-teman kita. Doakan orang-orang yang bersama kita yang sering hidupnya sering berkumpul sama kita, doakan mereka. Justru doa yang begitu lebih banyak dikabulkan. Kalau saya mendoakan ibu dan ibu nggak tahu kalau saya doakan, itu lebih cepat kata Rasul dikabulkan. Maka ibu doakan bu teman-temannya, dan teman-teman itu nggak perlu tahu ibu doakan, itu lebih cepat. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibu tahu nggak bu, Rasulullah itu siapa? Kekasih Allah kan, yang Al-Quran diturunkan kepada beliau. Beliau saja tawadhu, tetap kalau waktu Umar mau berangkat ke Makkah, mau melaksanakan umroh, ya Umar, jangan lupa ya, aku titip doa. Jangan lupa doakan aku. Ya Allah, Rasulullah itu doanya sendiri aja. Manusia yang paling mudah untuk dikabulkan Allah doanya ya Rasulullah, tapi dia tetap titip doa. Makanya bu, jangan sembarang, jangan kita malas kita minta doa sama orang siapapun itu. Misalnya siapapun yang mau berangkat ke Makkah, bilang saya titip doa ya. Jangan malu-malu. Jangan kita bilang ngapain. Oh, kita Rasulullah saja orang yang paling dicintai Allah itu titip doa. Kok kita malas tuh nitip doa sama sahabat kita? Minta doa sama orang-orang yang kita tidak tahu doa siapa yang lebih dikabulkan di antara kita. Jadi itulah, kalau hati itu tawadhu, begitu. Tawadhu itu rendah hati, itu adalah sifat-sifat yang dimuliakan, yang dianjurkan oleh Allah. Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita sholat itu disuruh oleh Allah? Rendahkan hati, jangan sombong, jangan merasa lebih suci. Ada itu dalilnya, ada namanya dalil hadis kursi. Apa tuh hadis kursi? Pernah dengar istilah hadis kursi, Pak? Hadis kursi itu firman Allah tapi tidak menjadi bagian dari Al-Quran. Dalam hadis kursi itu firman Allah juga ini. Allah berfirman, innama ataqabbalus sholah mimman tawadhu'a li azamati, misalnya. Aku hanya menerima ibadah hamba-hambaku yang di dalam hatinya itu penuh dengan kebersihan, hati yang bersih, hati yang tunduk, tidak sombong kepada yang lain. Itu yang diterima, Bu. Jadi kalau kita puasa capek kita. Kalau kita hanya dapat lapar dan dahaga karena dalam hati kita sombong, suka merendahkan orang lain, suka ngomong-ngomong yang kadang-kadang mohon maaf, Bu, omongan ini bisa membuat orang saling bunuh gara-gara ngomong gak pakai otak. Masa ada orang datang nih cerita nih, true story ya, lagi kumpul-kumpul gini, lagi gathering gini, kan ada yang pasangan yang
Dia bawa istrinya. Kata temannya, ih istrimu cantik sekali ya. Mari, give me your wife's number. I will share your wife's number to everybody, to businessman, to pejabat. Ini orang minta nomor istri mau dibagi-bagi ke businessman, ke pejabat. Emang istri saya siapa? Mungkin tadi maksudnya mau sedang gurau gitu. Tapi bikin dia tersinggung. Masa nomor istri saya mau dikasih-kasih sama pejabat-pejabat? Emang istri saya apa? Gara-gara omongan gitu sampai apa nggak hilang-hilang sakit hatinya. Wajar lah dia sakit hati. Ini orang kan mungkin itu tadi mau sendagro tapi nggak tahu tepat pada tempatnya. Inilah orang yang sama sekali nggak bisa menjaga. Jadi ini karena faktor tidak bisa ditok tadi. Orang yang jauh dari Allah adalah orang yang disibukkan dengan yang kecil-kecil, disibukkan dengan yang tidak bermanfaat, termasuk omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin puasa, ya kita sudah yang keberapa kali melaksanakan puasa. Kita berharap mudah-mudahan ini puasa yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Kita jadi lebih mengerti bagaimana bisa membedakan mana membaca doa, mana yang berdoa. Ya kita lebih banyaklah berdoa, bukan membaca doa. Jangan terlalu fokus pada hafalan. Jangan-jangan yang kita hafal itu belum yang mendesak untuk kita minta. Tapi kalau kita berdoa, kita lebih tahu apa yang mendesak. Ya yang belum khusyuk, ya minta sama Allah supaya bisa lebih khusyuk. Karena ini urusan hati kita sama Allah. Sebelum ditutup lagi dengan doa, mungkin ada yang mau dilanjutkan Q&A session saja supaya nanti waktu kita lebih banyak. Silakan. Do you have any question? Mas nggak ada itu yang ada. Ada. Silakan, Pak Ian. Pak Ian teknisi. Oke, pilih. Kali bro, hati bro. Sembari nunggu yang lain. Kukus bakso. Jadi saya pernah dengar ceramah Pak tentang jadi kita itu cuman hanya di dunia yang ketika kita tidur itu kita bisa benar-benar istirahat, tidak mendapat siksa dan segalanya. Setelah itu jangan harap ada seperti itu kecuali kalau kita memang terlepas dari siksa kubur. Jadi mendengar kayak gitu serem juga gitu Pak ya, maksudnya hanya di dunia yang kita bisa tidur tanpa ada gangguan apapun. Setelah terlepas itu nanti disiksa kubur atau nauzubillah mencari, tapi itu semua ada pertanggungjawabannya setelah itu. Jadi mungkin Bapak bisa lebih menambahinnya dan juga kiat-kiat supaya kita bisa tetap tidur nyenyak nanti di alam barzakh. Kan mungkin mau nambahin. Silakan Bu. Mau nanya aja. Relate sama Ibu Lia. Relate sama Ibu Lia bicara tentang barzakh. Menarik sekali untuk kita karena kita nggak tahu sama sekali apa yang terjadi dengan kita di barzakh. Bagaimana tidur kita di barzakh? Apakah kita tidur? Apakah kita bangun? Apakah kita apa? Apakah Ustaz bisa kasih kita rahasia? Terima kasih. Pertanyaan ibu-ibu ini bagus, seperti pertanyaan saya dulu waktu kuliah dulu, ketika kuliah di IAIN, pertanyaan seperti itu sama gitu. Jadi kalau Bu Lia menanyakan tentang apa maksud pernyataan Ustadz tadi itu, tentu kita harus menangkap gambaran, a bigger picture, gambar yang lebih besar, apa backgroundnya, apa maksudnya, kan harus. Jadi jangan kita ambil sepotong tapi kita lupa dengan around the topic, apa yang sepertinya yang ingin dia sampaikan. Kalau saya yang menangkap sekilas dan sepotong ini, saya memahami bahwa saat kita tidur itu sebenarnya saat kita itu belajar napak tilas bagaimana kematian itu. Jadi itu adalah bagian dari praktek seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, mutu qabla an tamut, kata Rasulullah, matilah kamu sebelum datang kematian yang sesungguhnya.
Jadi tidur itu adalah pelajaran kita langsung learning by doing bahwa kematian itu pasti datang. Bedanya orang yang kemudian bangun itu karena Allah yang tadi memegang ruh kita itu melepaskan lagi. Kan gitu ya Bu? Ya artinya tidak ada, karena ruh kita itu sedang dipegang sama Allah. Begitu nanti kalau kata Allah waktumu masih ada, Allah lepaskanlah ruh itu. Jadi kita bisa lagi hidup. Yang memang waktunya sudah selesai, ya dikobat katanya, dipegang, ditahan oleh Allah. Itulah waktunya dia sudah wafat. Artinya yang saya tangkap di situ adalah bahwa hiduplah kita tanpa melupakan napak tilas kematian kita. Kita di situ sedang belajar. Makanya kita ketika bangun tidur kan kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah yang sudah menghidupkan aku setelah kematian. Jadi tidur itu adalah bagian dari kematian. Maka bersyukurlah kita dengan tidur itu kita jadi mengerti tentang napak tilas kematian. Jadi kita berdoa, terima kasih ya Allah Engkau sudah menghidupkan aku setelah mewafatkan aku. Jadi ya intinya ya siap-siapkanlah persiapan mati. Bagaimana kita menjadi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau gak dipersiapkan, itu namanya kita gagal berencana. Padahal kita pasti mati nih. Orang yang gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan. Memang gak ada target dia mau husnul khotimah, dia selonong boy aja, lepas kontrol saja. Itulah orang yang tadi sudah menjadikan syahwatnya itu sebagai Tuhan. Kalau terkait alam barzah Bu, itu kan sesuatu perkara gaib. Jadi kita tidak bisa memastikan seperti apa di sana. Yang bisa dipastikan memang ada siksa kubur, itu memang ada, dan banyak bukti-bukti, dalil-dalil yang mengatakan siksa kubur itu memang ada. Bagaimana Rasulullah melewati sebuah kuburan, terdengar ada suara jeritan, maka Rasulullah membawa apa itu ya, membawa pelepah kurma, kemudian nanti bisa dibaca Rasulullah mendoakan orang yang sedang disiksa itu. Jadi banyak jadi siksaan itu ada. Kalau mau ditanya lebih lanjut, kalau begitu yang meninggalnya lebih awal lebih banyak mendapatkan siksaan karena kiamatnya masih jauh dibanding orang yang meninggal nanti ketika kiamat sudah dekat. Oh, itu berpikirnya manusia. Innallaha la bizallamin lil abid. Allah itu tidak akan pernah menzolimi hambanya. Jangan tanya keadilan Allah. Allah itu pasti adil. Kita mengerti tentang adil adalah pikiran kita yang terbatas. Tapi Allah itu lebih tahu bagaimana dia harus berbuat adil. Jadi nggak usah seolah-olah kita mengatakan Allah itu tidak adil dengan orang yang mendapatkan siksa lebih lama. Nggak seperti itu. Kan dalam dalil itu kan bisa saja waktunya berbeda. Di sini kita misalnya sebulan 30 hari, ya di sana mungkin berbeda. Yang penting tidak ada kezoliman Allah di situ. Jadi seperti apa Bu alam barzah itu? Karena selama ini yang wafat tidak pernah balik lagi, kan ada cerita sama kita. Itu bagian daripada rukun iman itu. Rukun iman kita itu kan percaya kepada hari akhirat, termasuk perjalanan alam barzah kita. Yang pasti semuanya kita ini orang berada dalam perjalanan dari alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat. Nah kita ini alam rahim sudah lewat, alam dunia sedang dijalani, masih ada 3 pintu lagi, alam barzah dan alam akhirat. Mudah-mudahan insya Allah semua perjalanan yang akan kita lalui ke depan itu adalah perjalanan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira begitu. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Kembali dari bahasa Tausiah, bahasa ihsan kalau saya. Ihsan. Ya itu masa rasa kan? Iya rasa.
andai kata kita berdoa Pak Ustadz ya, bagaimana menciptakan rasa ikhlas itu Pak Ustadz. Andai kata mulut sama hati itu beda gitu Pak Ustadz. Sebagai contoh misalnya kita punya permasalahan sama orang-orang ya kita Pak Ustadz biasa ya. Kita ingin memaafkan seorang itu, tapi hati itu tidak terima. Itu bisa diterima dengan rasa tidak ikhlas. Tapi untuk menciptakan rasa ikhlas itu gimana Pak Ustadz? Iya. Bisa. Maafkan aku sayang. Ada. Maafkan aku. Tidak maaf bagimu. Tidak maaf bagimu. Iya, itu memang betul Pak. Itu kajian ihsan tadi itu diantaranya kajian tentang ikhlas. Kita terjemahkan dulu ikhlas itu kan artinya suci. Ikhlas itu artinya murni, tiada noda. Bersih lagi. Sehingga sampai pada tahap ikhlas itu semuanya diperuntukkan untuk Allah. Ya kita berbuat baik untuk Allah. Kalau kita berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan, itu bukan urusan kita. Biarkan dia. Yang penting tujuan kita sama Allah. Bersyukurlah kita yang sudah berbuat baik. Soal dia membalasnya, melupakan, sudah dikasih, dibantu, malah memusuhi kita. Ada nggak orang begitu? Sudah dibantu, sukses. Jangankan dikirim WA, ya, jangankan hanya kabar, WA saja nggak dibalas sama dia. Padahal dulu ketika susah hidupnya sama kita. Ya itu ujian-ujian bagian daripada ujian-ujian yang pasti kita hadapi. Banyak orang yang kadang-kadang diuji keikhlasannya nggak tahan dia, nggak siap. Misalnya dia banyak nih, dia pengurus masjid. Ada yang mengkritik dia, kamu pengurus masjid begini-begini. Oh, kamu nggak tahu siapa saya, langsung keluar semuanya. Saya sudah bikin ini, gini-gini. Kalau nggak ada saya, nggak bisa itu begini-gini. Langsung keluar. Soalnya tadi nggak pernah keluar. Ketika diuji orang, ketika diuji dia nggak kuat. Nah itu. Jadi pada intinya kalau mau ikhlas, supaya belajar ikhlas itu, katakan kepada Allah, aku hanya melakukan apa yang Kau perintahkan ya Allah. Ketika itu terjadi, ya ini karena ada keriduan dan keikutsertaan Kau ya Allah, bukan aku yang sebenarnya bisa berbuat itu. Jadi tidak mungkin bisa seorang ikhlas kalau dia tidak sadar bahwa apapun yang dia lakukan itu karena dibantu juga oleh Allah. Ibu-ibu kalau mau ikhlas, ketika bangun malam, sholat tahajud, katakan, ya Allah terima kasih sudah membangunkan aku. Kalau tidak Kau bangunkan aku, susah bagiku untuk bangun. Terima kasih sehingga aku bisa sholat tahajud. Ibu yang baca Quran bilang, ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan hatiku untuk membaca ayat suci-Mu. Sebenarnya Engkau yang mengingatkan aku berbuat baik. Terima kasih untuk semua ini ya Allah. Begitu juga kita ketika berzikir, ya Allah, ketika aku berzikir ini sebenarnya Engkau yang menghidupkan hatiku sehingga hatiku berzikir. Terima kasih ya Allah. Jadi tidak lagi ketika orang berzikir, Allah kamu aja zikir jarang, ngapain ngurusin zikir orang? Kita pun berzikir karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kalau orang sudah berpikir seperti ini, dia tidak akan riak lagi. Lawan daripada ikhlas itu adalah riak, pamer, biar orang tahu, melahirkan sum'ah. Pokoknya orang harus tahu dengan kebaikan dia. Itu godaan yang berat, itu penyakit hati juga itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi intinya adalah tauhid af'al intinya. Mungkin kita pernah mendengar istilah tauhid asma. Tauhid dengan mengenal nama Allah. Ada namanya tauhid as-sifat, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Tapi ada namanya tauhid af'al. Tauhid af'al itu artinya apapun yang kita lakukan, kalau tidak diridhoi oleh Allah, kita nggak bisa melakukan itu. Sebaliknya, apapun yang dilakukan pasangan kita, apapun yang dilakukan teman kita, kalau itu sesuatu yang menyakitkan kita, masuklah kita mempraktikkan tauhid afal. Pasti ada hikmah di balik itu. Kenapa dia berbicara begitu sama kita? Walaupun kita nggak melakukan, walaupun itu fitnah, tapi lisan yang mengatakan begitu tidak mungkin keluar kalau tidak atas izin Allah. Mungkin Allah sedang menguji keikhlasan kita. Jadi poinnya adalah setiap kita berbuat baik, katakan, ya Allah, Engkaulah yang membuat aku
bisa melakukan ini. Kalau bukan Engkau yang membuat hatiku untuk cenderung berbuat baik, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tidak ada keinginan syahwat untuk dipuji orang lain. Na'udzubillah. Jadi saya kira itu Pak yang bisa saya lakukan. Silakan, Pak Ian, Bang Ian. Mau tanya, apa bedanya menunggu malam sama bangun tengah malam? Oke, bagus. Itu pertanyaannya bagus sekali. Makanya kita diperintahkan tahajud itu kan 2/3 malam. Kalau orang yang menunggu itu terus tahajud, ya sah tahajudnya, tetapi perjuangannya a little bit easier. Perjuangannya, strugglingnya masih lebih sedikit dibanding kalau dia bangun tengah malam itu perjuangannya lebih berat. Allah itu memberikan reward itu berdasarkan tingkat kesulitan, tingkat keberatan. Bukan persoalan sah tidak sah, sama-sama sah, sama-sama berpahala. Tetapi yang diawali dengan tidur karena agak berat itu mau bangun lagi, ya biasanya kan orang tarik selimut lagi. Karena memang lebih berat kalau tidur itu. Makanya yang mampu diberikan reward yang jauh lebih besar. Dan Allah kan tahu itu. Hati kita itu sama dia berapa persen hati kita sama Allah itu. Di antara kita mungkin ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 80%. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya, tapi ini lebih kepada perjuangan yang Allah tahu. Perjuangan kita berapa kuat, berapa persen itu Allah yang lebih tahu. Sementara orang yang sudah mengawali dengan tidur dulu itu akan lebih berat dibanding menunggu. Terlepas apakah dia nanti takut nggak terbangun, jadi lebih bagus nggak usah tidur. Nah itu kan kasuistik. Makanya akan lebih besar nilainya di mata Allah kalau kita mengawali dengan tidur dan kuat untuk bangun. Saya kira begitu ya, Pak. Ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Ini sebenarnya sudah masuk waktu Isya ya? Mau ditutup doa apa? Betul. Silakan ibu. Nggak apa-apa. Ayo Bang Ajit mau nambahkan? Nah, Inaya mau nanya. Inaya lagi hamil soalnya. Ya, ibu. Saya jumpa. Anak aku ini, anak aku. Ya. Kan tadi bicara tentang tahawri itu kan mengisi. Kan yang Pertama, berarti takholi ya, linafia. Di top tadi kata isi. Nah, ini masalahnya kalau misalnya kita kan berdagang ya, Pak Ustaz, itu kan muamalahnya banyak banget. Jadi salah satunya itu yang membersihkan harta kita kan dengan zakat. Tapi selain itu ada beberapa mungkin kalau kita jual barang ada yang mungkin nggak cocok tapi dia nggak komplain. Jadi kita tuh nggak tahu dia tuh ridho apa enggak dengan jualan kita atau dengan pelayanan kita. Kadang-kadang tuh setiap saya juga selalu mengingatkan customer, maksudnya teman-teman aku minta maaf kalau misalnya ada yang kurang sesuai dengan pelayanan segala macam. Tapi kayaknya ada yang kayaknya kita takut juga nanti kalau misalnya udah yang umur hisab tiba-tiba banyak yang komplain segala macam. Itu serem banget saat itu. Selain dengan zakat dan sedekah untuk cara membersihkan itu gimana? Saya nggak pernah komplain. Bagus. Pertanyaan bagus Bu. Makanya itu kan dosa itu kan macam-macam. Ada dosa yang tersembunyi, namanya dosa yang sir. Ada dosa yang alaniah, ada dosa yang nyata. Ada dosa karena berburuk sangka, ada dosa karena perkataan, ada dosa karena perbuatan. Tingkatan-tingkatan dosa. Kalau kasus yang ibu rasakan itu sepanjang tidak ada yang komplain dan ibu tidak tahu, berarti di luar dari dosa, ya ibu nggak berdosa karena ibu kan nggak tahu. Tapi kalau ibu merasa bahwa ada sesuatu yang salah di dalam berdagang, mungkin ada omongan yang sebenarnya kita tahu barangnya
itu tidak sebagus seperti yang kita promosikan, kan kita dan barang itu laku dan orang pun juga tidak komplain, pasti kita kok merasa ada yang salah. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya kita ragu. Terus bagaimana? Ya, para ulama mengatakan dalam keadaan ragu seperti itu bisa ditebus dengan apa? Dengan banyak bersedekah. Bersedekah itu bisa menebus dosa-dosa yang mungkin kita anggap dosa karena ada sesuatu yang salah, walaupun salahnya tidak 100%. Itu tadi kan saya bilang salah itu ada yang 5%, 10%. Mungkin yang dimaksud ibu tadi itu ada keraguan, jangan-jangan ada orang yang merasa barangnya tak kualitas, dia sendiri nggak mengadu, tapi ibu merasa ada yang salah. Berarti kan kita masih menebak-nebak. Istafta kolbak, kata Rasulullah, minta fatwa lewat hatimu. Apa yang bisa dilakukan? Berarti hanya bisa ditebus dengan bersedekah, diniatkan untuk dosa-dosa yang kita lakukan karena kita berdagang. Yang penting diniatkan begitu. Sama seperti kita mau bayar hutang nih, udah kita cari-cari, nggak ketemu, keluarganya juga nggak ketemu, dia sudah meninggal, tapi nggak ada keluarganya, nggak bisa ditemui. Diniatkan kita bayar hutangnya dengan bersedekah. Itu bagian daripada dalam hadis Rasulullah, wa'ad bi'isai'atal hasanata tambuha. Tebuslah perbuatan baik yang sudah gara-gara perbuatan buruk yang terlanjur dilakukan, tebus dengan perbuatan baik, tambuha. Itu akan menghapus dosa kita, Bu. Ditebuslah dengan namanya mengikop. Mengikop maksudnya menghukum diri karena kita merasa pernah bersalah dengan bersedekah. Bu, itu lazim dilakukan ulama. Bahkan untuk urusan lupa mengerjakan sholat ketika sudah 4 rakaat tapi dia ragu ini sudah 4 apa 3. Yang sudah 3 ragu. 2 apa? Pernah nggak kita sholat begitu? Untuk urusan yang begini para ulama, walaupun dia nanti misalnya 3 ditambah 1 lagi ataupun sudah 4 kan harus ditambah 1 lagi. Kemudian kan sujud sahwi. Bagi para ulama itu nggak selesai. Bagi kita kan secara fikih selesai. Kan itu tetap kelalaian juga. Itu bagian dari kealpaan. Bisa lupa. Berarti ada something. Ada hati yang mungkin sedang kemana-mana, pikiran kemana-mana. Maka dia pun melakukan ikop juga sama. Ikop juga belum ikop tuh menghukum dirinya. Ketika dia lupa dalam sholatnya, walaupun dia nanti menambah dan sujud sahwi, dia tetap bersedekah. Kalau di sini mungkin pakai dolar, yang bisanya $10, niatnya ya Allah aku mau menebus dosa aku tadi yang kehilapanku yang lupa dengan bersedekah $10. Itu bagian daripada menjaga kebersihan hati kita supaya kita nggak menyepelekan. Namanya lupa ya nggak apa-apa, tapi kalau udah keseringan lupa ada hati yang alfa di situ. Ulama sering melakukan itu. Bahkan sholat tertinggal jamaah saja, hadir nih jamaah, tapi dia di shaf yang paling belakang. Itu pun mereka mengikop diri. Ya Allah, aku bersedekah untuk menebus kealfaanku sehingga terlambat untuk sholat. Ya, saya pikir itu yang luar biasa. Jadi makanya tetap ada orang yang mau menebus berbagai macam. Semuanya kan kita pernah punya dosa dan masing-masing kita bisa menebus dengan cara berbuat baik. Jadi berbuat baik apapun, nggak mesti uang. Membantu dalam bentuk arahan, dalam bentuk pikiran, itu adalah bisa menebus. Yang kata Rasulullah tadi, wa'ad bi'isai'atal hasanata tambuha, yang bisa menebus. Mungkin cerita yang sangat populer, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Ini ada pula bulan suci Ramadan di siang hari berhubungan suami istri dia. Tahu nggak ceritanya Pak ya? Caranya kuat. Ini dia yang punya. Pada masa Rasulullah ada sahabat paling di siang hari bulan Ramadan puasa berhubungan suami istri. Nggak bisa nahan diri. Ada 70%. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah. Dia ceritakanlah itu. Aduh, kata Rasulullah, gimana sih? Masuk ke sini. Sabarlah. Bagus. Aku pernah nonton videonya. Nunggu azan maghrib apa nunggu setelah sholat isya, masa ke siang-siang hari? Kan di California. Berhubungan suami istri saat puasa. Udah beli anak saya. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti misalnya sudah 5 hari. Saya bukan di San Diego lagi.
batal, ulang dari awal. Pindah ke Sebulan, ketika 30 hari berturut-turut, batal sehari, ulang dari awal. Itu hukuman untuk orang yang berhubungan suami istri di siang hari. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ada nggak dispensasi yang lain ya Rasulullah? Sebulan saja di bulan Ramadan ini saya udah nggak nahan, saya datang istri saya juga. Gimana mau 2 bulan? Nah ini orang sudah dikasih solusi, minta tawar-tawar. Ya udahlah. Bijaksananya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya udahlah, kalau nggak sanggup, kamu memberi makan sedikitnya 60 orang fakir miskin tuh, orang yang tinggal around your house, ya, your neighbor, ya, your neighborhood itu di lingkunganmu itu kau berikan 60 nasi bungkus lah, kira-kira begitu. Tapi sahabat tadi masih juga bilang, saya nggak mampu ya Rasulullah, di kampung saya lah yang paling miskin. Ini orang udah paling miskin, nggak bisa nahan diri lagi. Santa Barbara yang kebakaran kemarin. Tapi itulah bijaksana 40 mil dari saya tuh. Itu kan kalau ditebus, kalau kita mampu, kita minimal lewat hati kita mohon ampun. Akhirnya Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang lalu kumpul-kumpul sini, kumpul semua, kumpul-kumpul. Ada apa Rasulullah? Ini sahabat kita orangnya perlu dibantu. Yang mau ngasih makanan silakan ngasih makanan. Yang mau ngasih perhiasan kasih perhiasan. Yang mau ngasih uang. Akhirnya ke sahabat memberi sahabat yang tadi tuh yang berhubungan suami istri tadi. Akhirnya kata Rasulullah, udah bawa ini pulang untuk keluargamu, jangan diulangi lagi. Ini kan kasus yang dia tidak mampu. Kalau kita mampu kan harus kita lakukan itu. Ya, jadi menebus dengan cara seperti itu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Itulah Islam itu. Jadi Bu, kalau Ibu bicara tentang muamalah, banyak orang ibadahnya rusak memang karena muamalahnya yang tadi jelas-jelas nggak bagus. Misalnya itu tadi, kalau dia nggak mau bayar utang, itu kan jelas itu sengaja dia nggak mau bayar utang, itu rusak. Itu mau puasa dia berpuluh-puluh tahun, kalau memang niatnya nggak bayar ya udah rusak itu puasa. Tiketnya murah dari ya, muamalah itu tujuan daripada berpuasa kan supaya muamalah kita bagus. Kalau sama Allah sudah pasti bagus, sama manusia gimana itu tergantung gimana tuh. Misalnya kata Quran yang selalu dibahas, kenapa kita disuruh berpuasa? Supaya kita bertakwa. Tapi kita lupa takwa itu apa? Di antaranya kata Quran yang pertama, takwa itu orang yang suka berbagi, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Saya waktu itu bertanya-tanya, kalau dia punya berbagi, ya wajar dia punya. Tapi kalau dia nggak punya, gimana mau berbagi? Ya kalau nggak bisa banyak, ya sedikit saja. Pokoknya harus berbagi. Karena ada hukum alam di situ. Dalam harta kita ada hukum alam, Pak. Setiap ada yang masuk, harus ada yang keluar. Berapapun keluarkan. Karena kalau nggak dikeluarkan, Allah keluarkan nanti secara paksa, keluar lewat pintu yang lain. Kan banyak itu keluar lewat pintu yang lain. Naudzubillah, misalnya ditimpa sakit lah, rumahnya dapat terbakar lah, kehilangan, dicuri, kesenggol orang lah saat naik mobil. Kenapa? Karena harus dikeluarkan, tapi lewat pintu yang lain. Kan kita nggak mau lewat pintu yang lain. Makanya walaupun sedikit, makanya kan itu Quran mengatakan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan berpunya maupun tidak. Kenapa? Karena ada hukum alam. Harus ada yang keluar berapapun. Umar bin Khattab aja bilangnya begini, ya Rasulullah, saya mau kasih 100%. Nah, kita kan belum mampu. Saya belum mampu kalau 100%. Kata Rasulullah, jangan Umar. Nanti untuk keluargamu apa? Ada yang menjamin, Allah yang menjamin. Nah, kalau udah sekuat itu, berarti kita akan kalah kita sama Umar gitu kan. Kita nggak usah paksakan diri. Tapi ada orang yang mampu, ya biarkan gitu. Yang kedua kata Quran, orang yang bertakwa adalah orang yang wal kaziminal ghaiz. Apa itu Bu artinya wal kaziminal ghaiz? Orang yang sanggup mengendalikan amarahnya. Ada itu Rasulullah mendoakan seorang bayi yang diminta oleh seorang ibu, kemudian pipis membasahi baju Rasulullah, ditarik ini sama si ibu tadi. Dasar kamu mengencingi. Aduh, santai Bu, kata Rasulullah. Kalau baju ini basah oleh pipis bayi Bu, disiram air, selesai urusan. Tapi cara ibu marah
menarik dengan kasar itu akan berbekas sampai belasan tahun pada diri si anak. Hati-hati kita Bu, merasa. Itulah wal kazimin al ghaiz. Itu tadi itu yang artinya la taghdab wa lakal jannah. Apa itu artinya Pak? La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah. Paradise is for you. You are there is guarantee. Ya, that you will be sent to paradise. Jadi kendalikan Bu ya. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa. Ini tanda orang bertakwa loh. Tiap hari kita bicara la kunta takun, la kunta takun. Tanda orang bertakwa yang ketiga apa? Wal afina. Ini orang dua. Afina. Orang yang tidak punya dendam, orang yang suka memaafkan. Itulah buah dari puasa. Itulah kalau kita mau puasanya membuat kita sampai ke surga, punya tiga ini tadi. Rajin bersedekah, mengendalikan kemarahan, suka memaafkan. Itu muamalah. Tiga-tiganya muamalah loh Bu. Kalau saya Silakan. bilang, saya maafkan kamu buat kira romantis. Maksudnya jangan ketemu lagi dan jangan dekat-dekat saya deh. Saya maafkan. Itu lebih baik Bu daripada Ibu tidak memaafkan. Tapi kalau mau yang lengkap, kita mau yang lebih baik lagi Bu. Saya maafkan kamu udah tutup, jangan ada tambah lagi, nggak usah lihat. Karena kalau nggak digituin terus-terusan. Mendingan jangan dekat saya. Kayak itu. Kalau udah 20 kali dimaafin terus begitu lagi. Betul Bu, betul. Saya sepakat. Tapi Bu ada yang lebih baik dilakukan. Ibu tidak ngomong begitu, tapi Ibu hindari dia. Karena kalau nanti ada dia kan jadi Enggak, mengingat-ingat saya nggak lagi. bilang sama dia, dalam hati saya aja. Nah itu maksudnya saya masuk ke itu. Ikhlas. Artinya Bu, itu kan sudah Ibu maafkan, itu kan sudah bagus. Tapi ada masih terbersit rasa tidak suka. Nah kalau bisa yang rasa tidak suka itu udah saya ikhlaskan, saya hilangkan itu rasa tidak suka. Tapi Ibu aja yang punya keputusan sendiri dalam hati, saya akan menghindari orang ini karena nanti akan mengingat-ingat cerita-cerita yang lama. Itu boleh Bu. Ingat dia begitu lagi, bilang lagi. Nah, itu kan masalahnya kan di dia Bu. Masih yang penting kita bukan seperti dia itu. Siapa orang yang nggak sadar diri begitu ya. Kita tahu disitulah kita harus bisa membedakan. Disitulah kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengatakan kamu adalah kualitas kamu tergantung bagaimana kualitas sahabatnya. Kalau sahabat kita memang nggak bisa dijadikan teman sejati, ngapain kita dekat-dekat? Rasulullah saja begitu tidak bisa menyampaikan dakwah di Makkah, Rasulullah mengambil keputusan untuk hijrah. Memang nggak bisa di orang-orang ini. Jadi kita nggak usah memaksakan diri untuk, kalau memang dia tidak udah seperti itu, kita boleh menghindar. Dan itu tidak perlu diucapkan kayak gitu Bu, karena nanti ada rasa dendam tadi Bu. Enggak diucapin ini, ngomong saya aja gitu. Tapi kalau saya ngelihat dia, saya kabur. Ya, silakan kabur nggak apa-apa, tapi jangan ada. Aku kan nggak ngabur kalau Tapi alhamdulillah Ibu sudah maafkan Bu. Oh udah maafin dulu. Maafin lebih dari 20 kali. Habis ya. Saya nggak mau nomor 1. Oh iya. Ya. Baik Ibu-ibu, mari sama-sama kita tutup lagi dengan doa. Kita selanjutnya nanti sholat tarawih, saya akan menjadi imam. Insya Allah kita 8 rakaat ditambah 3 witir. Jangan khawatir, saya akan menyesuaikan ayat-ayatnya. Pendek-pendek aja Pak untuk kerja besok. Satu rakaat kan nanti Ibu capek. Satu lagi nanya. Silakan. Kalau saya tarawih di rumah 8. Ya, terus Witirnya 1 boleh nggak? oh nggak boleh Bu. Witir itu minimal 3. Tapi kalau misalnya biasa boleh kan witir 1. Misalnya saya sholat isya, saya witir 1. Jadi ntar subuh tahajud. Sejauh ini saya belum pernah mendengar ada witir itu 1 rakaat Bu. Iya, coba nanti saya cek lagi ya. 21 Pak harusnya. Bukan 1,3, boleh 1,3. Enggak, itu pilihannya boleh 3 langsung atau 21 Bu. Tapi kalau 1 sendiri saya belum pernah mendengar itu. Jadi 2 sama 1 ya. Iya, itu pilihannya itu.
Kalau yang 3 itu apakah langsung 3 boleh, 21 boleh. Baik ibu-ibu, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sholat Dari mana? Dari sana fotonya? Iya. Berarti kita maju dikit. Siapa? Yang ambil foto siapa? Aceh. Dari mana Aceh? Boleh. Dari udah kumpul dari situ. Boleh. Boleh. Ayo. Faiz. Om. Sini. Om. Roger. Brother. Hah? Let's get together. Come here. Count it. Bisa sampai misalnya saya bawa laptop, kita pakai saja. Kurang merapat uni. Jadi kalau pengennya Mbak itu. Kristen bikin aku kurus ya. Miring kalau mau kurus. Jadi gaya gini, gaya gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wait, one more. Banyak ya. Kita lihat sini. One. Kaisan, Tangan. Diberita apa nanti? Laura dan Paula. 1, 2. Ntar aja ini di-share aja ini. Bagus. Si majalah Laura dan Paula. 1, 2. Wah. Kalau orang tahun berapa sih? Berarti udah tua nih. Majalah Bobo. Uncung. Lihat sini. Lihat dong tulisan. Kami. Sorry. Okay, let's see. Kami ya Kaisan. Kaisan lagi ganjen today. 2, 3. Oke. Alhamdulillah Teteh. Besok ke rumah Teteh? Ya. Ingetin buku ya. Insya Allah. Bisa. Khusus video. Bisa foto bisa. Wajarnya banyak sih. Record di azan dulu. Record. Allahu Akbar. Bersatu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Welcome si Faiz. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La